garis bawahi, pertama, saya tidak menghadapi pilkada bulan depan, Bang Karni. Kami ini bekerja 5 tahun, dan janji-janji yang kami buat, insya Allah kami laksanakan, dan janji itu dibuat untuk waktu 5 tahun. Insya Allah semua yang dijanjikan, insya Allah akan kita laksanakan. Dan memang durasinya selama 5 tahun. Kita sedang dalam proses ke situ. Dan insya Allah kami pegang janjinya. Termasuk Bang Karni, debat pertama. Pertanyaan dari moderator itu, apakah Anda akan ikut Pilpres tahun 2019? Ini saya belum menjadi gubernur, saya baru menjadi calon gubernur. Sudah ditanya apakah mau ikut Pilpres 2019. Saya bilang, ini pertanyaan itu diluncurkan saya belum jadi gubernur, Bang. Jadi ini bukan hal yang baru ditanyain begini, Bang. Tiap waktu ditanyain begini, tiap musim. Dan saya katakan, saya akan melaksanakan tugas saya di Jakarta selama 5 tahun. Tahun lalu, saya ditarik-tarik untuk ikut Pilpres. Dan saya katakan, tidak. Saya akan konsisten laksanakan janji saya. Andai Anies bisa direshuffle lagi. Semua dimulai sejak Anies memutuskan untuk maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Berpasangan dengan Sandiaga Uno dan bersaing dengan 2 pasang kandidat lainnya, Ahok Jarot dan Ahy Silvi. Meskipun melibatkan 3 pasangan kandidat, klimaks dari Pilgub kala itu pada akhirnya mempertandingkan pasangan Anies Sandi dan Ahok Jarot seiring tersingkirnya Ahy Silvi pada putaran pertama. Tensi Pilgub kala itu begitu tegang karena dibumbui oleh kasus penodaan agama yang menyeret nama Ahok, sang petahana sekaligus orang kepercayaan Jokowi dan kawan-kawan. Aksi massa dalam jumlah besar dengan sebutan 212 turut berperan melancarkan langkah Anies Sandi menuju tampuk kekuasaan wilayah ibu kota. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Sesuatu yang kemudian didengari menyisakan sakit hati bagi kelompok yang kalah. Anies Baswedan khususnya dianggap sebagai simbol anti golongan berkuasa yang hingga saat ini masih lenggeng menduduki kursi pemerintahan. Semenjak Anies Baswedan menduduki posisi kursi Gubernur DKI Jakarta, sudah beberapa kali ia menyulut emosi beberapa pihak perihal pengaturan tata kota yang mengalami beberapa bongkar pasang sudah mulai menuai kritikan. Dengan slogan maju kotanya, bahagia warganya, sepertinya Anies terus bertahan dengan narasinya. Saat ia mengizinkan pemanfaatan pulau reklamasi, sebagian kalangan menyebutnya dengan sebutan munafik, terutama pihak lawan yang dulu mendukung dilanjutkannya proyek reklamasi. Sedangkan Anies sendiri mengusung janji sebaliknya, hentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Meski Anies memiliki argumentasinya sendiri, namun sebagian orang menganggapnya sebagai bentuk ketidakkonsistenan. Penutupan Hotel Alexis juga menuai pro kontra. Rupiah selalu bermakna. Tapi saya mau tanya nih, kalau ada pelanggaran, apakah kita biarkan supaya ada pemasukan? Gitu. Jadi bukan soal angkanya, tapi pelanggarannya. Ini lain dengan bikin bisnis. Yang satu untungnya 10 miliar, yang satu untungnya 36 miliar. Enggak. Saat acara reuni 212 dilakukan, Anies juga mengunjungi acara tersebut. Sesuatu yang lantas membuatnya dipergunjingkan banyak orang, termasuk para elit yang jengah terhadap tindakannya itu. Ada yang menyebut Anies melanggar etik aparatur sipil negara, ada yang berharap agar Anies disanksi, dan lain sebagainya. Selepas daripada itu, drama libel pun dimulai. Anggaran yang tidak wajar yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta membuat banyak politisi berkomentar pedas. Partai Solidaritas Indonesia tergolong sebagai kelompok yang paling getol mengkritisi hampir setiap langkah Anies, dan puncaknya adalah ketika memasuki periode tahun 2020. Pada awal tahun, wilayah Jakarta dihantam bencana banjir. Anies dinilai tidak becus mengurus Jakarta
hingga dibanding-bandingkan dengan para pendahulunya. Dalam momen ini pula, silang pendapat dengan pemerintah mulai mengemuka. Anies berdebat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono, terkait normalisasi sungai dan penanganan banjir. Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km, yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi, tergenang. Nah ini kita harus, nanti saya dengan Pak Gubernur akan diskusikan. Saya harus berpandangan nih Pak Menteri, karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Belum usai perihal banjir, kasus revitalisasi Monas membuat nama Anies kembali mengudara, seiring proyek tersebut sejatinya ditolak oleh Istana. Pihak Istana meminta agar revitalisasi Monas diberhentikan sementara, mengingat masih adanya prosedur yang belum dilalui. Tapi hal itu sepertinya tidak digubris oleh Anies. Anies terlihat mulai membandel. Penataan kawasan selatan Monas sejalan dengan Kepres 25 tahun 97 bahwa 95 bahwa di sisi selatan itu memang di dalam Kepresnya dirancang sebagai areal terbuka. Begitu juga kala pandemi COVID-19 mulai terlihat hilalnya di Wuhan. Anies mengklaim bahwa Jakarta harus segera bertindak. Namun, sikap pemerintah menurutnya sangat tidak mendukung langkahnya. Berkebalikan dengan klaim yang disampaikan oleh pemerintah. Keputusannya membatasi transportasi publik di Jakarta juga dianulir pemerintah pusat. Dan upayanya menyalurkan bansos justru disebut penuh dengan masalah. Sepertinya diam-diam, Anies mulai menunjukkan sikap berseberangan opini dengan pemerintah, bahkan berani melancarkan kritik meskipun tidak secara langsung. Namun sepertinya, Anies Baswedan masih cukup beruntung dengan segala sikap dan tindakannya selama ini. Tidak seperti Refli Harun yang harus merelakan posisinya sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia dicopot oleh pemerintah. Meskipun pihak istana berdalih pencopotan itu tidak ada sangkut pautnya dengan kritik yang dilontarkan oleh Refli dan lebih karena alasan penyegaran, tetapi tidak bisa dipungkiri momennya berdekatan dengan kritik yang ia lontarkan kepada pemerintah. Masih ada beberapa kritikan lain yang dilontarkan oleh Refli Harun kepada pemerintah pusat yang bisa jadi membuat telinga orang-orang di istana kepanasan. Terakhir, pakar hukum tata negara ini kembali menyinggung soal diskusi yang dianggap sebagai upaya pemberhentian presiden. Melalui kanal YouTube-nya, dia mengungkap terkait isu seminar di UGM yang diberhentikan karena adanya isu ancaman pembunuhan. Dia merasa sedih sebab menurutnya setelah era reformasi harusnya tak ada lagi ketakutan-ketakutan terkait hal semacam itu. Menurutnya lagi, era kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki nuansa yang serupa dengan rezim Orde Baru. Kebetulan atau tidak, tapi kecurigaan publik tersemat kepada sikap Refli yang tidak nurut kepada pemerintah. Hal itu diakui sendiri oleh Refli bahwa cepat atau lambat dirinya akan kehilangan posisinya sebagai pejabat penting di dataran pemerintah. Dengan segala sikapnya yang belakangan ini makin membangkang kepada pemerintah pusat, mungkin saja Anies akan mengalami nasib serupa dengan Refli Harun andaikan posisi gubernur didudukan oleh presiden. Jika kewenangan itu masih ada di Indonesia, bukan tidak mungkin Anies akan direshuffle untuk kedua kalinya oleh Presiden Jokowi setelah periode pertama dulu saat Anies masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anies diberhentikan saat itu di tengah jalan. Alasannya memang belum benar-benar jelas, tapi disebut-sebut Anies sudah melenceng dari visi yang digagas oleh Presiden Jokowi waktu itu. Jika melihat beberapa kebandelan yang ditunjukkan oleh Anies saat memimpin Jakarta saat ini, ketidaksinkronan visi itu nyata adanya.
Orang-orang yang berharap Anies menyingkir dari posisinya sekarang mungkin memiliki harapan, andai saja Anies bisa di reshuffle lagi.